Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik 3G subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan buah-buahan berikut ini. Berikut adalah buah-buahan musiman, yaitu ada buah rambutan, ada buah salak, ada buah markisa, dan ada buah durian. Nah, sekarang ada buah pisang, pepaya, dan melon. Apakah ketiga buah ini termasuk buah musiman? Tulis jawabanmu pada kolom yang ada di buku kalian pada halaman 21. Nah, anak-anak, karena buah musiman hanya didapatkan pada waktu tertentu saja, jika kalian ingin menikmati buah-buah tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar kamu dapat menikmati buah setiap waktu. Di antaranya dengan cara diawetkan atau dibuat dalam bentuk lain, seperti contoh berikut. Yang pertama ada buah rambutan. Buah rambutan diawetkan dan dibuat menjadi buah kalengan. Yang kedua, buah salak dibuat menjadi manisan. Yang ketiga, buah markisa yang dibuat menjadi sirup. Yang keempat, buah durian yang dibuat menjadi dodol. Bagaimana cara mengawetkan buah-buahan dalam bentuk buah kalengan? Bacalah teks berikut. Aplikasi teknologi olahan minimal pada buah rambutan. Rambutan termasuk buah musiman. Musim buahnya bervariasi antara daerah penghasil yang satu dengan yang lainnya. Biasanya jatuh pada musim penghujan selama 2-3 bulan. Pada daerah yang memiliki perbedaan letak geografis terdapat perbedaan suhu dan cahaya matahari. Suatu wilayah dapat mengalami awal musim kering yang berbeda dengan lainnya, sehingga ada daerah yang mengalami musim rambutan lebih panjang sampai 4-6 bulan. Buah rambutan termasuk buah yang harus dipetik saat sudah masak. Umumnya buah siap dipanen setelah mencapai umur 90-120 hari sejak mulai berbunga. Tingkat kemasakan buah rambutan dalam suatu tangkai maupun keseluruhan cabang tidak serempak. Jadi jika buah dipanen secara bersamaan untuk menghemat biaya petik, maka mutu buah akan beragam. Kualitas buah menjadi rendah dan secara otomatis tidak menguntungkan. Permintaan yang tinggi terhadap buah rambutan sebagian besar diserap dalam bentuk konsumsi segar. Hal ini bukan berarti bahwa buah rambutan tidak ekonomis untuk dijadikan bahan pangan olahan. Pengolahan buah rambutan yang telah dilakukan antara lain pengalengan dan pembuatan manisan buah rambutan. Permintaan buah rambutan segar yang terus meningkat dan secepatnya penurunan mutu mendorong produsen melakukan modifikasi pengolahan buah dengan penerapan teknologi oleh minimal. Keuntungan yang diperoleh dari proses pengolahan ini dapat memperbaiki penampakan buah dan memudahkan untuk dikonsumsi tanpa mengurangi kesegaran buahnya. Teknologi olah minimal didefinisikan sebagai seluruh kegiatan pengolahan yang mencakup pencucian, penyortiran, pembersihan, pengupasan, pemotongan, dan sebagainya yang tidak memengaruhi sifat-sifat mutu bahan segarnya, khususnya kandungan gizinya. Kelemahan teknologi ini adalah pada umur simpan lebih pendek dan perubahan fisiologis yang tidak diinginkan. Jadi, perlakuan yang dilakukan bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dan mencegah perubahan fisiologis. Upaya ini meliputi penyimpanan pada suhu rendah, perlakuan khusus dalam persiapan, penggunaan bahan tambahan makanan, penyimpanan dengan atmosfer terkontrol, dan penggunaan pelapis. Setelah kalian mendengarkan penjelasan,
Kalian boleh mengerjakan tugas yang ada di halaman 23 bagian satunya saja. Contoh nomor 1, kosakatanya musim. Musim terdapat pada di paragraf berapa? Paragraf pertama. Lalu maknanya musim apa? Waktu, betul. Nah, setelah ini kerjakan di buku kalian. Nah, sekarang Miss punya bangun persegi. Coba perhatikan bangun persegi berikut ini. Berapakah luas bangun persegi berikut ini? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Simaklah penjelasan berikut. Sebelum kalian memulai menghitung, kalian harus tahu terlebih dahulu luas itu apa. Luas adalah jumlah keseluruhan persegi yang tertutupi oleh gambar. Sehingga untuk mendapatkan hasilnya, kita akan menghitung keseluruhan persegi yang tertutupi oleh gambar. Sekarang kita mulai hitung ya teman-teman. Jumlah persegi yang ada di gambar berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis dulu jumlah perseginya ada 6. Nah, tapi ini belum selesai karena kita belum menghitung keseluruhan luas persegi ini. Jika diperhatikan di bagian yang miringnya kita belum menghitungnya. Bagaimana cara menghitungnya? Dari bentuk miring tersebut memiliki bentuk segitiga. Dari setengah segitiga bisa dibentuk menjadi 1 persegi. Sebagai contoh, setengah dari segitiga kita masukkan setengah lagi dari segitiga menjadi 1 persegi. Jadi kita mendapatkan 2 persegi lagi. Jadi kita tulis 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi hasil luas persegi adalah 8. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Miss, sekarang kalian kerjakan tugas pada halaman 27. Pernahkah kamu melihat singkong dan tanaman singkong? Singkong adalah jenis buah dari tanaman umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah. Umbi singkong dikenal sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Umbi singkong tidak tahan lama meskipun disimpan di lemari pendingin. Gejala kerusakan ditandai dengan keluarnya warna biru gelap yang bersifat racun. Singkong memiliki bentuk lonjong sepanjang lengan anak kecil. Dagingnya menggelembung di bagian tengah dan mengerucut di kedua sisinya. Singkong memiliki tekstur daging yang keras. Warna kulit singkong adalah coklat tua atau coklat kehitaman. Singkong tidak memiliki rasa khusus saat masih mentah karena daging buahnya masih sangat keras. Singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Beberapa penelitian bahkan menyatakan bahwa singkong jauh lebih baik atau jauh lebih banyak kandungan karbohidratnya dibandingkan dengan nasi sebagai menu utama makanan orang Indonesia. Singkong merupakan bahan makanan yang cukup awet karena tekstur daging bahannya sangat keras. Singkong tidak memerlukan metode penyimpanan khusus. Cukup dibiarkan saja di ruangan terbuka. Selama tidak dikupas, adanya teknologi produksi pangan, singkong dapat dikonsumsi dalam bentuk yang lebih bervariasi. Singkong bisa diolah menjadi beraneka tepung sebagai pengganti tepung terigu, yaitu tepung tapioka atau tepung kanji, tepung gaple, tepung singkong, dan mocaf. Selain itu, singkong bisa diolah menjadi berbagai keripik yang bila dikemas dengan baik akan dapat bertahan lama. Berdasarkan penjelasan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian pada halaman 33. Gerak dasar kegiatan dalam mengembang atau mengapung, pelajari penjelasan sebelum melakukannya. Ada 2 macam gerak mengambang di air, yaitu mengambang terlentang
dan tegak lurus. Yang pertama, mengambang terlentang. Mengambang terlentang dilakukan dengan cara tarik ke belakang sampai dengan telinga terendam dalam air. Yang kedua, mengambang tegak lurus secara vertikal. Mengambang tegak lurus secara vertikal paling lazim digunakan, yaitu menggerakkan tubuh dengan posisi tubuh tegak lurus di bawah permukaan air dan kepala tetap di atas permukaan air sebatas dagu. Sedangkan untuk gerakan tangan dan kaki digerakkan untuk keseimbangan agar tubuh tetap melayang di permukaan air. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.